Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dari kelas Sipil A 2017 dengan NIM D011735. Di sini saya akan memenuhi tugas final manajemen mutu konstruksi, yaitu mengambil salah satu kasus yang terjadi pada proyek, entah itu proyek bangunan, jalanan, jembatan, dan proyek lain sebagainya. Oke, langsung saja kita masuk ke slide pertama. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat hidayahnya lah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sampai sekarang ini. Oke, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, saya langsung masuk pada materinya. Nah, keberhasilan sebuah proyek konstruksi itu diukur dari 3 tinjauan utama, yaitu biaya, mutu, dan waktu. Dalam kaitan ini, mutu merupakan salah satu tujuan sekaligus indikator keberhasilan atau kesuksesan yang ingin dicapai dalam sebuah proyek, terutama oleh pemilik proyek. Nah, sebelum kita masuk satu kasus atau hal-hal yang menghambat proyek tersebut, kita harus sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu yang dimaksud dengan proyek. Nah, proyek konstruksi itu adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan hanya sekali dan umumnya dalam jangka pendek. Dalam rangkaian kegiatan tersebut itu terdapat suatu proses yang mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan. Salah satu atau selain itu, proyek konstruksi memiliki 3 karakteristik, yaitu bersifat unik, membutuhkan sumber daya seperti uang, mesin, metode, dan material, dan yang terakhir itu membutuhkan organisasi. Kita lanjut pada slide berikutnya. Oke, sekarang setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan proyek, kemudian kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud juga dengan manajemen proyek. Nah, manajemen proyek itu suatu proses yang terdiri dari perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Nah, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Itu menurut Soeharto pada tahun 1999. Kemudian kita lanjut pada slide berikutnya. Selain kita harus mengetahui pengertian dari proyek dan manajemen proyek, tentu kita harus mengetahui rencana-rencana kerja yang perlu dipertimbangkan dalam sebuah proyek di lapangan. Nah, rencana kerja dalam menyusun rencana kerja itu perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Di sini sudah tertera pada PowerPoint saya, itu terdiri dari 6 poin. Yang pertama itu keadaan lokasi proyek. Tentunya kita harus mengetahui semua keadaan yang terjadi pada lokasi proyek. Itu dilakukan untuk memperkirakan hambatan yang mungkin timbul atau terjadi selama pelaksanaan pekerjaan proyek. Kemudian yang kedua itu kita harus mengetahui kemampuan tenaga kerja, informasi detail mengenai jenis dan macam kegiatan yang berguna untuk memperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang harus disediakan. Kita harus memperkirakan ada berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada pengadaan material konstruksi. Perlu juga diketahui dengan pasti macam, jenis, dan jumlah material yang diperlukan untuk pekerjaan proyek di lapangan. Kemudian yang keempat itu ada pengadaan alat pembangunan kegiatan yang memerlukan peralatan pendukung. Pembangunan harus dideteksi secara jelas karena berkaitan dengan pengadaan peralatan. Jenis, kapasitas, kemampuan, serta kondisi peralatan harus disesuaikan dengan kegiatannya yang ada di lapangan. Kita tuh harus mengambil alat atau memakai alat yang memang dibutuhkan dalam lapangan. Kemudian yang kelima itu ada gambar kerja. Selain gambar rencana, pelaksanaan proyek konstruksi juga memerlukan gambar kerja untuk bagian-bagian tertentu. Untuk itu perlu dilakukan pendataan bagian-bagian yang memerlukan gambar kerja. Ini juga gambar kerja merupakan hal yang penting dalam untuk merencanakan sebuah proyek di lapangan.
Kemudian yang poin keenam atau merupakan poin terakhir yaitu komunitas pelaksanaan pekerjaan dalam penyusunan rencana kerja. Faktor yang paling penting yang harus dijamin oleh pengelola proyek adalah kelangsungan dari susunan rencana kegiatan setiap item pekerjaan, di mana setiap pekerjaan itu kita harus susun per poin dan secara detail agar bisa berjalan dengan baik dan semaksimal mungkin nanti di lapangan. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Kemudian setelah kita mengetahui hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun rencana kerja, kemudian kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan keterlambatan proyek. Nah, pada poin-poin pada yang tertera di samping ini, keterlambatan proyek ada dua pengertian menurut para ahli. Yang pertama itu keterlambatan menurut Ervianto pada tahun 2003 yang menyatakan bahwa keterlambatan adalah sebagian waktu pelaksanaan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana kegiatan sehingga dapat menimbulkan satu atau beberapa kegiatan yang mengikutinya menjadi tertunda dan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal atau rencana yang telah disusun sebelumnya. Kemudian yang kedua itu ada keterlambatan menurut Prabowo pada tahun 1999 yang menyatakan bahwa keterlambatan pelaksanaan proyek itu umumnya selalu menimbulkan atau mengakibatkan yang merugikan, terutama pada pemilik maupun kontraktor karena dampak keterlambatan menyebabkan konflik dan perdebatan tentang apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, juga tuntutan waktu dan biaya tambah. Itu menurut Prabowo pada tahun 1999 yang mengatakan bahwa keterlambatan dapat menimbulkan hal-hal atau mengakibatkan hal-hal yang merugikan entah itu pemilik ataupun kontraktornya. Oke, kita langsung lanjut. Kita lanjut pada slide berikutnya yang membahas mengenai dampak keterlambatan proyek. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa keterlambatan proyek itu tentunya menimbulkan atau mengakibatkan dampak negatif dan membuat proyek itu menjadi menimbulkan masalah. Nah, kemudian kita membahas mengenai dampak keterlambatan proyek. Nah, O'Brien pada tahun 1976 yang menyatakan bahwa dampak dari keterlambatan proyek ini menimbulkan kerugian pada kontraktor, konsultan, dan owner tentunya. Nah, kerugian tersebut itu antara lain yang pertama pada pihak kontraktor. Keterlambatan penyelesaian proyek berakibat naiknya overhead karena bertambah panjangnya waktu pelaksanaan. Kemudian biaya overhead meliputi biaya untuk perusahaan secara keseluruhan terlepas ada tidaknya kontrak yang sedang ditangani. Nah, di sini pada pihak kontraktor tentunya menimbulkan pembayarannya itu menjadi meningkat karena akibat keterlambatannya dan tidak sesuai dengan jadwal, maksudnya tidak selesai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua itu pada pihak konsultan. Jika pelaksanaan proyek mengalami keterlambatan, maka konsultan akan mengalami kerugian waktu dan akan terlambat dalam mengerjakan proyek yang lainnya. Nah, misal keterlambatan ini diakibatkan karena cuaca buruk atau hal lain sebagainya, tentunya juga ini akan mengakibatkan hal-hal yang menimbulkan masalah tentunya karena menghambat pekerjaan dan menimbulkan keterlambatan selesainya sebuah proyek dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, otomatis membuang waktu para konsultannya. Kemudian yang ketiga itu yang mengalami kerugian adalah pihak owner. Keterlambatan proyek pada pihak pemilik atau owner berarti kehilangan penghasilan dari bangunan yang seharusnya sudah dapat digunakan atau disewakan. Nah, apabila pemilik adalah pemerintah untuk fasilitas umum misalnya rumah sakit, tentunya keterlambatan akan merugikan pelayanan kesehatan masyarakat atau merugikan program pelayanan yang telah disusun. Nah, kerugian ini tidak dapat dinilai dengan uang dan tidak dapat dibayar kembali, tapi
kerugian ini mengakibatkan pada waktu, karena sudah ditentukan jadwalnya pada hari sekian, tanggal sekian ini selesai, tapi malah terhambat karena suatu hal, karena beberapa hal yang menghambat terjadinya pelaksanaan proyek di lapangan. Oke, kita lanjut pada penyebab keterlambatan proyek pada slide berikutnya. Oke, setelah kita mengetahui dampak keterlambatan proyek tentunya menimbulkan kerugian yang besar, terutama bagi pihak konsultan, pihak kontraktor maupun pihak ownernya. Tentunya kita juga harus mengetahui apa sih yang menyebabkan terjadinya keterlambatan proyek tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyebab keterlambatan proyek. Nah, menurut Asap pada tahun 1995, faktor-faktor mempengaruhi waktu pelaksanaan konstruksi itu terdiri dari 9 faktor dan 45 subfaktor. Yaitu seperti yang kita lihat pada poin-poinnya. Di sini pada poin pertama itu faktor bahan, yang kedua ada faktor tenaga kerja, kemudian selanjutnya kemudian yang ketiga ada faktor peralatan, dan yang keempat ada faktor keuangan, dan yang kelima ada faktor lingkungan. Next lagi pada slide berikutnya. Pada poin ke-6 itu ada faktor perubahan, yang ketujuh ada faktor hubungan dengan pemerintah, dan yang ke-8 ada faktor kontrak. Oke. Dan yang terakhir itu ada di slide berikutnya. Pada poin ke-9 atau poin yang terakhir itu ada faktor waktu dan kontrol. Nah, seperti yang kalian lihat dalam poin-poin saya ini, berikut itu yang tadi yang saya sebutkan adalah beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan proyek. Nah, ada juga beberapa subfaktor yang telah dijelaskan, mulai dari faktor kekurangan bahan konstruksi, faktor kekurangan tenaga kerja atau keterlambatan pengiriman barang, faktor kerusakan peralatan, kemudian faktor sosial budaya, faktor cuaca, faktor lingkungan, kemudian faktor kekurangan peralatan. Itu merupakan semua hal-hal yang menyebabkan terjadinya keterlambatan sebuah proyek di lapangan. Nah, semua faktor tersebut itu kita tidak tahu. Faktor yang saya sebutkan tadi sebelumnya itu merupakan faktor penyebab terjadinya keterlambatan proyek. Nah, keterlambatan proyek ini memang sering terjadi dalam sebuah proyek. Dikatakan hampir 80% proyek mengalami keterlambatan. Jeleknya keterlambatan proyek ini sering terjadi dan merupakan hal yang berulang yang terjadi pada proyek-proyek lainnya. Nah, waktu atau time adalah salah satu constraint dalam proyek manajemen di samping biaya dan kualitas. Nah, keterlambatan proyek ini juga akan berdampak pada aspek lain dalam proyek. Sebagai contoh kayak meningkatnya biaya untuk effort mempercepat pekerjaan dan bertambahnya biaya overhead proyek. Nah, dampak lain yang juga sering terjadi adalah penurunan kualitas karena pekerjaan tanda kutip itu terpaksa dilakukan lebih cepat dari yang seharusnya, sehingga memungkinkan beberapa hal teknis dilanggar demi mengurangi atau demi mencegah yang namanya keterlambatan proyek. Nah, keterlambatan proyek ini juga tentunya akan merugikan bagi pemilik proyek atau owner. Mengapa? Karena itu juga akan menghilangkan yang namanya opportunity proyek yang belum bisa menghasilkan profit. Kemudian hal-hal atau faktor-faktor penyebab yang keterlambatan proyek itu rasanya cukup mudah untuk dipahami, dan memang itu sering terjadi dan sering dirasakan oleh orang-orang di lapangan atau orang-orang proyek. Nah, sebagai contoh pada pelaksanaan proyek kemarin tempat saya praktek, yaitu proyek pembangunan kantor kejaksaan kantor kejaksaan Sulawesi Barat. Nah, kemarin itu tentunya ada hal-hal yang menghambat seperti cuaca. Kemarin itu pada pembangunannya itu dimulai dari
terhitung dari bulan September sampai Desember. Nah, pada bulan-bulan itu sering terjadi hujan, maksudnya cuaca itu tidak bisa ditebak. Memang sering dia menghambat tukang-tukang yang sedang bekerja, dimana hujan juga ini cuaca buruk ini juga hujan itu cukup berlangsung lama dan deras, jadi otomatis pekerjaan para tukang itu dihentikan untuk keselamatan para tukangnya. Otomatis tidak ada yang bekerja, sedangkan pekerjaan sudah ditentukan hari sekian, tanggal sekian harus selesai, tapi karena cuaca buruk yang mengakibatkan pekerjaan harus ditunda dulu. Sehingga para tukang itu menjadi lembur, jadi kerja malam dan lain sebagainya. Kemudian keterlambatan proyek juga itu faktor keterlambatan proyek juga itu salah satunya kurangnya personel tenaga kerja. Kemarin tempat saya praktek itu ada beberapa tukang yang jatuh sakit, mungkin karena pengaruh cuaca, jadi banyaknya tukang yang beristirahat dan tidak melakukan pekerjaan, jadi mengakibatkan kurangnya tenaga kerja dalam proses pelaksanaan pekerjaan ini. Nah, selain kurangnya personil tenaga kerja, ada lagi yang menyebabkan keterlambatan proyek, yaitu keterlambatan adanya kerusakan alat berat. Yaitu alatnya itu salah satunya adalah alat bor foil untuk mengobor tanah. Nah, itu alatnya itu sering rusak, jadi mengakibatkan keterlambatan. Jadi pekerjaan itu sering ditunda karena karena sering diperbaiki. Hari ini diperbaiki, besok sebenarnya hari ini ada pekerjaan tapi dikarenakan rusak ya harus diperbaiki. Itu merupakan hal-hal yang tidak terduga, banyak hal-hal yang bisa mengakibatkan terlambatnya proyek, dan hal-hal tersebut itu tidak kita duga. Sekian penjelasan saya mengenai hal-hal apa saja yang dapat menghambat keterlambatan sebuah proyek di lapangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata atau hal-hal yang tidak diduga selama saya menjelaskan tadi. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.